Nama saya Sugondo Joyo Puspito. Ayah saya, Romo Sarjono, adalah seorang menteri juru tulis di Tuban. Beliau seorang pegawai kehutanan yang agamis dan sangat disiplin dengan catatan-catatannya. Saya hanyalah anak seorang pegawai desa. Tapi di kepala saya, Indonesia jauh lebih luas dari sekedar hutan jati di tanah Jawa. Pemberontakan fisik selalu berakhir sama. Darah tumpah, semangat patah. Kita kalah bukan karena mereka kuat, tapi karena kita sibuk menjadi suku, bukan bangsa. Apa gunanya diteruskan? Yamin dan Tabrani saja tidak bisa sepakat. Sekarang aku harus mulai dari nol, sendirian. Sempat terpikir untuk berhenti, hidup tenang saja sebagai guru. Tapi bangsa ini butuh lebih dari sekedar orang pintar. Ia butuh pelayan yang berani menyatukan kepingan yang pecah. Aku lahir di tanah yang gemah ripah, tapi tak punya kuasa atau saudaranya. Hidup di negeriku sendiri, tapi lidahku keluh. Bahkan untuk meneriakan nama bangsaku, aku harus berbisik. Sidang ini adalah langkah pertama. Kita sepakat bahwa organisasi pemuda yang tunggal. Namun, kita belum memiliki identitas. Bahasa Melayu adalah jembatan sejarah. Ratusan tahun menjadi lunga Franca dari Malaka hingga Papua. Jangan naif, Bung. Identitas tidak lahir dari ruang hampa. Ia butuh akar. Melayu adalah akarnya. Jika tanahnya Indonesia, bangsa Indonesia, lalu kau sebut bahasanya Melayu. Itu cacat logika, Bung. Kita bukan sedang berdagang, Bung. Kita sedang membidani sebuah bangsa. Jangan bicara logika padaku. Bahasa Indonesia itu tidak ada. Itu hantu. Kau ingin kita bersatu dengan bahasa yang tidak punya tata bahasa, kau hanya pemimpi yang berbahaya. Maka kita ciptakan hantu ini sampai ia nyata. Kalau tidak ada bahasa itu, kita lahirkan di sini. Maka di sini bukan tempat untuk memuja masa lalu Melayu, tapi tempat untuk memajukan masa depan Indonesia. Baiklah, karena belum ada titik temu antara Melayu atau Indonesia, maka sidang ini saya nyatakan ditutup tanpa keputusan akhir. Seluruh perjuangan ini harus aku lanjutkan. Bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai janji pada harapan yang belum selesai. Situasi ini semakin sulit. Polisi menekan kita. Kita butuh pemimpin yang bisa diterima semua golongan. Bukan yang paling pintar, tapi yang bisa berdiri di tengah badai ini. Saya bukan orang yang paling berani di ruangan ini. Tapi jika persautan butuh pelayan, saya siap melayani. Saya akan terima amanah ini.
Mereka melarang arah-arahan pandu. Polisi bilang seragam pramuka itu provokasi militer. Apa aku salah jalan? Jika kongres ini gagal, bukan hanya aku yang hancur. Ribuan pemuda akan ditangkap. Bapak benar. Harusnya aku jadi hakim saja. Gondo, kau dipilih bukan karena kau paling berani, tapi karena kau bisa merajut benang yang kusut. Ingat kata Ki Hajar, kita membangun jembatan. Kau benar. Mundur berarti pengkhianatan. Amir, kalau Pandu dilarang pawai di jalan, biarkan mereka berbaris dalam gedung. Kita ikuti atau mereka. Tapi, jangan padamkan api kita. Semangat persatuan adalah fondasi utama untuk mencapai kemerdekaan yang... Stop Verboden, sudah saya peringatkan. Jika kalimat itu keluar kembali, saya runtuhkan gedung ini dengan tanah. Tunggu sebentar, Tuan Komisaris. Tuan tidak bisa membubarkan rapat ini semena-mena. Apakah Tuan lupa dengan hukum Tuan sendiri? Jangan mengajari saya hukum, Inlander. Kalimat tersebut melanggar Verga der Verbod. Itu adalah politik praktis. Politik praktis? Lihat sekeliling Tuan. Apakah Tuan melihat senjata? Apakah Tuan melihat rencana makar? Kami berkumpul di sini di bawah perlindungan pasal 165 Stadregeling. Hak untuk berserikat dan berkumpul dijamin oleh Undang-Undang Hindia Belanda sendiri. Kongres ini membahas kebudayaan, pendidikan sosial bagi kaum muda, bukan pemberontakan. Jika Tuan membubarkan paksa acara sosial budaya yang sah dan berbadan hukum ini, maka Tuanlah yang melanggar hukum. Lanjutkan. Tapi satu kata merdeka lagi keluar, saya usir kalian semua keluar. Silahkan lanjutkan, Bung Ketua. Terima kasih Bung Sartono. Seperti yang saya katakan, cita-cita kita adalah kemandirian bangsa. Kita untuk Indonesia. Waktu sudah habis. Bubar atau saya akan bubarkan sendiri. Rekan-rekan, demi keamanan bersama, sidang pleno pertama kita akhiri sampai sini. Kita akan lanjutkan besok pagi. Perjuangan belum selesai. Pendidikan bukan sekedar menghafal buku-buku barat. Pendidikan adalah memerdekakan batin. Dan batin bangsa ini hanya bisa merdeka jika kita memiliki alat komunikasi dari rahim sendiri. Bahasa persatuan bukan sekadar alat bicara. Ia adalah rumah bagi cita-cita. Baiklah, saudara-saudara. Mari kita istirahat sejenak, lalu kita lanjutkan di malam hari.
Saya punya rumusan resolusi yang baru. Sempurna. Ini yang kita cari sama ini. Bung Tua, izinkan saya membawakan lagu Indonesia Raya. Ini saatnya. Jangan ada syair. Oke? Terlalu bahaya. Biar biolamu yang berteriak menggantikan mulut kami yang dibungkam. Saudara-saudara, inilah putusan kita. Sumpah yang akan mengikat kita selamanya. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pagi, Po. Seger-seger nih, Po, sayurannya nih, Po. Iya nih, masih seger-seger banget, baru datang tadi pagi. Di kampung seikat berapa, Po? Seikat Rp10 aja, kalau ambil banyak nanti saya lebihin. Terus nih, Po, saya ambil 3 deh kangkungnya. Saya lebihin sawi ya, Mbak. Iya, Po. Jadi berapa, Po? Jadi Rp30 aja. Bayarnya ambil aja ya, Po. Oke, semua terima kasih ya, Mbak. Sama-sama, Po. 3 baris kalimat itu bukan sekedar resolusi. Ia adalah nyawa yang merasuki raga yang dulu mati. Sejak malam itu, kami tidak lagi berjalan sebagai hamba, tapi sebagai pemilik masa depan.